Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang harusnya kita selalu bersyukur ya, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi apapun. Saya menyapa dari belakang rumah saya. Ini gudang, Bapak Ibu sekalian, ada panci dan peralatan-peralatan yang memang jarang digunakan gitu ya. Dan saya menyapa dari sini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Para orang tua, siswa-siswi Nurul Azmi Medan, Yayasan Nurul Azmi Medan yang kita cintai bersama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa kita pungkiri bahwa situasi yang kita alami ini memang sangat membebani kita gitu ya. Dari tekanan demi tekanan sudah 6 minggu ya Bapak Ibu sekalian, baik itu internal maupun eksternal ya, situasi keadaan rumah tangga kita masing-masing, kemudian belum lagi isu-isu berita secara nasional bahkan secara internasional, agaknya membuat kita semakin tertekan dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak terkecuali juga dengan aktivitas pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Memang kondisinya memaksa kita untuk di rumah. Ya, kita belajar di rumah. Selama 6 bulan ini juga Bapak Ibu sekalian sudah berhasil berhadapan dengan anak-anaknya. Mungkin kalau setiap hari berhadapan dengan anak-anak kita itu wajar ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini Bapak Ibu harus mendampingi mereka saat mereka belajar. Begitu juga dengan para guru, situasinya memaksa mereka itu untuk lebih kreatif gitu ya. Gak bisa pakai cara-cara lama, harus senantiasa berinisiatif bagaimana pembelajaran anak-anak kita itu bisa tetap berjalan walaupun situasinya memaksa kita untuk di rumah. Segala macam cara kami bahas di rapat-rapat terbatas. Ke depan kita harusnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kabarnya sih bulan Juli sudah bisa dibuka sekolah, namun ada beberapa dugaan juga baik secara nasional maupun global sampai akhir 2020 mungkin baru selesai pandemi ini. Nah, sebenarnya mau bagaimanapun kejadiannya, mau bagaimanapun situasinya, bagaimana supaya anak-anak kita tetap sekolah itu yang penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa dengan cara-cara lama. Kalau COVID-19 ini terus berlanjut, tentu harus ada persiapan-persiapan yang hendaknya kita siapkan untuk menghadapi hari-hari ke depan gitu ya. Kami sebagai pihak sekolah berharap juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap semangat gitu ya. Jangan menghadapi ini dengan keluhan, karena kalau gurunya juga ngeluh, maka kita akan sama-sama ngeluh. Nah, nanti yang kena dampaknya itu ya anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita para orang tua, guru juga orang tua juga jelas orang tua, kita sama-sama semangat, maka insya Allah anak-anak kita juga akan menghadapi ini dengan semangat. Motivasi demi motivasi harus kita sampaikan kepada anak kita. Jangan sesekali menunjukkan keluhan-keluhan, karena keluhan tidak akan mengubah apa-apa Bapak Ibu sekalian. Justru motivasi, doa,
bahkan ikhtiar kita itulah yang akan merubah situasi kita gitu ya. Dan Allah pun mengajak kita untuk berkolaborasi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mengajak kita untuk bekerja sama untuk menghadapi masalah ini gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 6 minggu ini kita membuktikan sebenarnya bahwa Nurul Azmi itu bisa menghadapi segala macam bentuk masalah termasuk COVID-19 ini Bapak Ibu. Kita sudah terbiasa ya menggunakan digitalisasi. Sebelum COVID-19 pun kita sudah bisa melakukan pembelajaran dalam jaringan sebetulnya. Dan itu pun sudah direncanakan oleh sekolah, program digitalisasi yang sempat didengung-dengungkan Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kondisi seperti ini, baik di negara kita maupun di negara-negara lain, memang itulah yang masih bisa dijadikan solusi. Dalam situasi krisis seperti ini Bapak Ibu sekalian, nggak banyak solusi yang bisa kita pilih gitu ya. Jadi apa yang memang bisa kita lakukan itulah yang kita lakukan. Kita juga nggak pernah mengendur-ngendurkan agenda ya Bapak Ibu. Jadi agenda semua kita jalankan, pembelajaran tatap muka kita jalankan walaupun dalam jaringan, tugas-tugas tetap kita kerjakan, bahkan pesantren kilat kita adakan yang bentuknya pesantren awan Ramadan kemarin itu, laporan Ramadan tetap berjalan gitu ya. Kegiatan Ramadan walaupun di rumah masing-masing tetap berjalan. Jadi kita tidak pernah mau mengendur-ngendurkan atau meringan-ringankan agenda-agenda kita gitu ya. Kita tetap komit gitu ya, apapun yang sudah kita rencanakan di dalam program kita itu akan kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kami memohon juga kepada Bapak Ibu sekalian lewat siaran video ini, kepada para orang tua kami, orang tua para siswa-siswi se-Yayasan Nurul Azmi Medan, walaupun kita di rumah masing-masing, kita harus tetap bisa berkomunikasi, harus bisa berkolaborasi, harus bisa bekerja sama untuk saling menguatkan, baik itu antar guru atau guru ke orang tua murid, atau guru ke anak-anak, atau orang tua ke anak-anak, atau bahkan dari anak-anak ke anak-anak yang lain, atau bahkan orang tua ke orang tua yang lain. Kita adalah komunitas Nurul Azmi yang harus saling menguatkan Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti di bulan Juli kita akan mulai program yang namanya Collaboration. Jadi Collaboration itu sudah dirancang lumayan lama gitu ya. Walaupun itu masih akan semacam seperti percobaan gitu ya Bapak Ibu. Tapi itulah inisiatif terakhir kita yang terbaru yang akan kita laksanakan di tahun ajaran baru. Kita nggak mau terlalu menunggu gitu ya apa yang akan diputuskan pemerintah kita. Bukan berarti kita mau mendahului pemerintah, bukan. Tapi agaknya kalau kita nggak punya rencana apa-apa, aneh saja begitu ya. Bakal gimana nanti kita melakukannya gitu. Jadi selama Ramadan ini alhamdulillah fokus kita sama Ramadan kita, dan kita mendapatkan inspirasi-inspirasi baru gitu ya. Dan sekolah sudah mulai menguji coba berbagai macam platform yang mungkin bisa membantu pembelajaran anak-anak kita ke depan. Dan insya Allah nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu program detailnya itu di bulan Juli. Jadi collaboration itu adalah salah satu bentuk strategi baru ya dalam masa pandemik ini. Kita berupaya bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi dalam aksi nyata bahwa kita adalah makhluk sosial yang walaupun di rumah aja kita bisa tetap saling bekerja sama. Jadi bagaimana bentuknya nanti detailnya akan disampaikan di
bulan Juli 2020. Perkara nanti pemerintah menyatakan bulan Juli buka sekolah, atau sekolah sehari tidak, atau di bulan Agustus, di bulan September, atau bahkan di akhir Desember 2020, nggak masalah. Kita tetap berinisiatif, kita tetap menyiapkan, prepare dan segala macam tuh untuk kepentingan anak-anak kita. Jadi kita harus komit aja gitu. Kan nggak mungkin ya kita selalu nunggu arahan gitu ya. Bahkan menteri kita sendiri, apapun yang bisa dibuat dari sekolah, sekecil apapun, kalau sekolah semua serentak melakukannya, maka kapal besar Indonesia ini pasti akan bergerak. Jadi walaupun Nurul Azmi itu saat ini ya masih sekolah yang kecil gitu ya, komunitas kecil di Indonesia ini, tapi alangkah baiknya kalau kita menjadi salah satu penggerak kapal besar yang bernama Indonesia ini, khususnya di dalam dunia pendidikannya. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita mengeluh, kita harus tetap optimis. Apapun yang kita lakukan hari ini habis untuk kita, tapi akan berlanjut kepada anak-anak kita. Jadi masa depan anak-anak kita itu masih panjang, Bapak Ibu sekalian, dan itu tergantung kepada apa yang kita lakukan sebagai orang tua saat ini. Jadi jangan sampai kita penentu masa depan anak-anak kita, kita pula yang selalu mengeluh, selalu menyalahkan keadaan, bahkan menghujat pemerintah. Tidak perlu, Bapak Ibu sekalian. Kita harus saling menguatkan, saling memotivasi. Jika ada saudara-saudara kita yang memang kekurangan, ada saudara-saudara kita yang merasa lemah, ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan, kenapa nggak kita bantu? Kita kan komunitas Nurul Azmi ya, tidak ada masalah sepertinya kalau kita membantu saudara-saudara kita. Mudah-mudahan nanti dalam platform kita yang terbaru, program Collaboration nanti, insya Allah kita akan semakin menguatkan ukhuwah kita bersama. Yang selama ini ketika kita dalam kondisi normal mungkin kita nggak terlalu peduli dengan saudara kita, tapi dalam situasi yang justru terpisah seperti ini, kita bisa saling menguatkan dalam program Collaboration, insya Allah. Untuk detail-detail programnya mungkin nanti juga wali kelas akan membantu untuk menyampaikannya. Tapi yang saya ingin dari Bapak Ibu sekalian itu adalah sikap optimisme itu, sikap selalu semangat, sikap selalu memotivasi anak-anak kita, itulah yang penting. Karena untuk saat ini tuh yang kita pikirkan tuh anak kita aja gitu, karena mereka lah yang akan meneruskan masa depannya gitu ya. Kalau kita udah habis sekarang ini, apapun yang kita lakukan tetap ada pengaruhnya sama anak-anak kita, tapi anak-anak kita lah yang meneruskan nanti, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai visi sekolah kita, tangguh, cerdas, dan berakhlakul karimah, mau di dunia nyata ataupun di dunia maya, anak-anak kita harus sesuai visi. Jadi ini situasi shifting dari dunia nyata ke dunia digital yang memaksa kita semua untuk seperti ini. Bukan mau kita Bapak Ibu, tapi situasinya seperti ini. Nah, anak-anak kita masa depannya mungkin akan lebih aneh lagi situasinya. Yang belum pernah kita bayangkan masalahnya nanti akan muncul di masa depan anak-anak kita. Jadi kita siapkanlah anak-anak kita untuk selalu siap siaga, untuk selalu kuat dalam situasi apapun, karena itu juga yang ditegaskan di agama kita, agama Islam. Kita harus meninggalkan generasi yang kuat di masa yang akan datang. Insya Allah kita pasti bisa Bapak Ibu sekalian kalau kita optimis ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu. Nah, kalaupun ya mohon maaf ini bukan keinginan ya, kalaupun pandemi ini terus seperti ini atau bahkan nanti ke depan mungkin tak ada apa lagi gitu ya, kita harus tetap optimis, tetap harus berikhtiar, tetap harus berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir negatif ya, jangan mengeluh, tetap semangat. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bermanfaat nanti di kemudian hari, dan itu menjadi aset kebaikan bagi kita, orang tuanya dan gurunya, insya Allah Bapak Ibu sekalian.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.